Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya lah kita dapat melakukan ujian UAS ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tala. NIM saya I1A219039. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang makalah pada kelompok tentang materi yang diberikan dari Ustadz kemarin untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Dengan judul saya, yaitu makanan dan minuman dalam Islam. Pengertian makanan secara etimologi. Makanan berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang dibolehkan dimakan dalam bahasa Arab. Makan berarti yaitu at-ta'am. Jamaknya al-atimah, yang artinya makanan-makanan. Sedangkan dalam Ensiklopedime Hukum Islam, makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia manusia dan disantap, baik berupa barang, pangan, maupun yang lainnya. Penggunaan kata at-ta'am dalam Al-Quran bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian, kata at-ta'am atau makanan adalah menunjukkan arti sebuah jenis yang bisa dicicip, makanan dan minuman. Makanan menurut Al-Quran ada yang halal dan ada yang haram. Makanan yang merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia yang berasal dari hewan disebut protein hewani, dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah disebut juga protein nabati. Semuanya merupakan karunia Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Islam tidak melarang manusia, baik laki-laki maupun wanita, untuk menikmati kehidupan dunia. Setiap makanan dan minuman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf yang artinya ayat 31, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih atau yang tamak. Kita lanjut lagi ke minuman. Secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut. Sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Dalam bahasa Arab, minuman berasal dari kata al-ashirab atau jamaknya syarobah yasaribu, yang artinya minum minuman. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Secara terminologi, kata syarab berarti sesuatu yang diminum, baik berupa air bisa maupun air yang sudah melalui proses pengelolaan, yang sudah berubah warna dan rasanya. Dalam Al-Quran, kata syarabah digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks minuman dunia maupun minuman akhirat. Dalam kedua konteks ini,
bisa kita pahami bahwa pada dasarnya maksud syarab atau minuman adalah makna lafis, yaitu benar-benar minuman, dari uraian tentang pengertian makanan dan minuman. Dapat disimpulkan bahwa di antara makanan dan minuman, baik yang berasal dari tumbuhan maupun dari hewan, sudah ada ketetapan hukumnya, yaitu yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Istilah makanan yang dihalalkan atau diharamkan sering digunakan dalam Al-Quran dalam pengertian umum, meliputi makanan dan minuman. Jadi contohnya kita meminum sebuah yang haram dari hukum Islam, yaitu khamar atau alkohol, darah, itu diharamkan. Kalau makanan yang diharamkan, kalau makanan itu seperti makan daging hewan haram, yaitu babi, anjing, kucing, itu tidak dibolehkan. Termasuk belatung itu juga tidak boleh. Ketika kita di hutan atau dalam keadaan terdesak, itu kemungkinan diizinkan, karena itu berarti kita tuh antara hidup dan mati. Kalau misalnya kita kelaparan itu, kalau tidak ada makanan lain selain daging itu atau hewan itu. Mungkin sekian dari saya. Ketika mungkin saya ada salah kata, mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.